Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa man yudlil fala hadiya lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah yang dimana Allah telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Nikmat pertama, nikmat kesehatan, nikmat iman, sehingga kita bisa masih menghirup udara sampai saat ini. Tak lupa kedua kalinya salawat serta salam tetap curahkan kepada junjungan kita, baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhir kelak kita diberi syafaat oleh beliau agar masuk surga. Amin. Di sini saya akan menafsirkan tafsir amali Quran surah Fatir ayat 44 dan akan saya bacakan tafsir amalinya. Mari kita baca sama-sama surat Quran surat Fatir ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim aqibatul ladzina min qablihim kanu asadda minhum quwwah wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardh innahu kana aliman qadira. Shadaqallahul azim. Minta tolong bacakan artinya. Arti dari surat 44. Bacakan artinya. Artinya saja. Dan tidaklah mereka berbagian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul. Padahal orang-orang itu lebih besar kekuatannya dari mereka. Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah baik di langit maupun di bumi. Sungguh Dia Maha mengetahui, Maha kuasanya. Sebab-sebab dari ayat ini asbabun nuzulnya yaitu dalam Quran surat Fatir ayat 44 ini menjelaskan bahwa seharusnya orang kafir mampu belajar melalui sejarah dan peninggalan kuno, di mana kaum terdahulu pernah mendapat azab akibat menolak kebenaran. Dan seharusnya mereka tidak mengulangi perbuatan mereka, supaya Allah tidak menurunkan murkanya yang mampu membuat mereka binasa. Selain itu dalam ayat ini juga menyerukan kepada manusia agar tidak menunda taubatnya, sebab tidak akan diketahui kepada Allah akan menurunkan azab. Jikapun Allah belum menurunkan azab, itu dikarenakan sifat rahmatnya yang luas dan penunda azab pada waktu yang Ia kehendaki. Maka selagi ada kesempatan, laksanakan taubat dan taati perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad supaya memperingatkan kaum pendusta atau kaum musyrik, apakah mereka tidak pernah melakukan perjalanan untuk menyaksikan betapa dahsyatnya azab yang diturunkan pada bangsa-bangsa dahulu akibat ingkaran mereka pada kebenaran ajaran Allah. Semula ayat ini ditujukan kepada kaum musyrik Mekah yang umumnya bermata pencarian perdagangan. Pada musim-musim tertentu, kafilah Quraisy berangkat menuju Sam atau Syria dan Irak.
pada daerah-daerah gurun pasir yang mereka lewati banyak terdapat bekas-bekas negeri yang pernah dihuni manusia di zaman kuno. Akibat kedurhakaan penduduk kepada Rasul utusan Allah, mereka disiksa dan bumi tempat mereka berpijak dijungkir balikan sehingga hancur sama sekali. Allah memperingatkan kaum pedagang Quraisy, andai kata mereka juga mengikuti jejak bangsa yang mendustakannya, maka kepada mereka pasti akan berlaku sanatullah. Mereka akan merasakan siksaan dan azab yang tidak sanggup mereka tolak. Untuk meyakinkan mereka, ayat 44 ini lebih lanjut memberi penjelasan bahwa umat-umat yang telah merasakan balasan akibat sikap dan tindakan-tindakan mereka yang menentang ajaran Rasul itu adalah umat yang perkasa, berani, punya harta, dan anak keturunan yang tidak sanggup membela dan melindungi dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maksud berjalan di muka bumi menurut penafsiran Sayyid Qutb dalam tafsir fi Zilal Al-Quran adalah berjalan dengan mata hati terbuka dan pikiran yang segar sambil merenungkan peristiwa-peristiwa yang pernah menimpa umat dahulu. Betapa dan bagaimana keadaan mereka sewaktu ditimpa azab Allah Subhanahu wa taala itu. Perjalanan demikian menurutnya menambah perasaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan hati dari kelelahan dan kelengahan akan sunatullah yang pasti berlaku itu. Mereka diingatkan bahwa Allah yang mengaku itu tidak pernah kewalahan untuk melaksanakan keputusannya. Apabila dia telah menginginkan, sebab dengan tegas dikatakan tiada satu daya dan kekuatan yang sanggup melamakan Allah, baik kekuatan itu terdapat di langit maupun di bumi. Bagaimana Allah itu lama? Bukankah ilmu dan kekuasaannya meliputi kerajaan langit dan bumi? Bagaimana mungkin makhluk ciptaannya sekalipun seluruh manusia bersatu menandingi kekuasaan Allah tidak akan sanggup menjatuhkan atau menandingi kekuasaannya, sedangkan semuanya dijadikan dengan fisik yang lemah. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 28 dengan artinya Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Perhatikan akhir ayat ini dengan penegasan bahwa Allah Maha mengetahui dan Maha kuasa terhadap segala makhluk ciptaannya. Dalam tafsir Al-Maraghi dijelaskan bahwa Allah Maha mengetahui dan Maha kuasa terhadap orang-orang yang harus mendapatkan siksaan dengan segera. Sebaliknya, orang-orang yang tobat dan ingin kembali kepada Tuhan dan kesesatannya, Dia memberi petunjuk kepadanya sehingga beriman sepenuhnya. Ketika orang-orang musyrik meminta kepada Nabi Muhammad agar azab yang dijanjikan itu segera diturunkan, maka diterangkan kepada mereka bahwa Allah menentukan peraturannya bagi umat ini, yakni siksaan tidak segera diturunkan kepada mereka yang melakukan kedurhakaan atau keingkaran terhadap ajaran Rasul. Sebab diharapkan sebagian di antara mereka ini mungkin masih yang ada insaf dan kembali, dan di antara mereka sebab diharapkan sebagian di antara mereka mungkin masih ada yang insaf dan kembali kepada ajaran Tuhannya. Kata kunci di sini adalah 1. Mendustakan, 2. Tidak dapat melemahkan Allah, 3. Allah Maha mengetahui, Maha perkasa. Sini saya tafsirkan tafsir amali. 1. Kita ingat akan azab yang telah Allah timpakan kepada kaum Ad, Samud, Madian dan yang lainnya ketika mereka mendustakan para rasul. Dan itu merupakan ketetapan Allah
yang berlaku bagi orang-orang yang mendustakan. Suatu ketetapan yang tidak mungkin diganti atau dialihkan. Oleh karena itu, kita berusaha menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat membuat kita mendustakan Allah. Seperti apa? Seperti syirik, menghamba pada patung berhala, memohon kepada jin agar diberi rezeki yang banyak. Itu salah satu mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara melakukan apapun diniati, semua harus dilakukan. Pekerjaan harus diniati karena Allah Subhanahu wa taala, untuk zikir pada Allah dan menghamba kepada Allah. Seperti dalam lagu Qurani, Padamu Tuhan. Mari kita nyanyi sama-sama lagu Padamu Tuhan. Padamu Tuhan kami menghamba, hanya padamu meminta tolong. Hidup kami tuh mengagungkanmu, dengan petunjuk lewat Rasul-Mu. Makan dan minum demi menghamba, kerja untuk hindari yang haram. Makan dan minum demi menghamba, kerja untuk hindari yang haram. Kerja untuk hindari yang haram. Hidup kami pun mengagungkanmu, dengan petunjuk lewat Rasul-Mu. Ramadan zikir ingat kuasa-Mu, untuk baca dan pahami firman-Mu. Ramadan zikir ingat kuasa-Mu, untuk baca dan pahami firman-Mu. Untuk baca dan pahami firman-Mu. Hidup kami tuh mengagungkanmu, dengan petunjuk lewat Rasul-Mu. Tolong kami terus selalu berdoa, mohon bimbingan hanya padamu. Tolong kami terus selalu berdoa, mohon bimbingan hanya padamu. Mohon bimbingan hanya padamu. Hidup kami tuh mengagungkanmu, dengan petunjuk lewat Rasul-Mu. Makan dan minum demi menghamba. Kita berusaha setiap kali kita makan, minum, kita ingat Allah. Kita berusaha mengingat bahwa Allah yang telah menurunkan rezeki ini, makan ini untuk kita. Bukan rezeki ini datang dari
jin, bukan datang dari Tuhan yang lain. Kita berusaha untuk selalu ingat Allah dalam setiap pekerjaan apapun itu. Kerja untuk hindari yang haram. Kita berusaha untuk kerja untuk haram. Contohnya seperti kita kerja perjudian, uangnya itu dari judi, dan uang tersebut memberikan nafkah kepada keluarga kita, mama kita, istri kita, anak kita. Kita hindari sifat tersebut, karena sifat tersebut dibenci sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi selalu perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti arahan dari iblis. Selanjutnya, kita yakini bahwa tidak ada yang dapat menghalangi Allah, menandingi kekuasaan Allah, ataupun melolos diri darinya jika Allah hendak menimpanya. Oleh karena itu, sehebat apapun kita, sepandai apapun kita, sekaya apapun kita, jangan pernah merasa sombong. Kita yakini, kita berusaha untuk rendah hati, karena sepandai-pandainya kita, sepintar-pintarnya kita, sekaya pun kita, sebanyak harta pun kita dilihat kecil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menandinginya. Oleh karena itu segala sesuatu yang Allah titipkan kepada kita itu sifatnya sementara dan akan diambil kapanpun terserah Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam lagu Quran, nikmat paling agung. Mari kita nyanyi sama-sama lagu nikmat paling agung. Nikmat paling agung, iman dan takwa, nikmat jasa dunia segera sirna. Nikmat paling agung, iman dan takwa, nikmat jasa dunia segera sirna. Nikmat jasa dunia segera sirna. Syukur sabar ridha ketentuan Tuhan, langsung kaya walau tanpa harta benda. Syukur sabar ridha ketentuan Tuhan, langsung kaya walau tanpa harta benda. Syukur sabar ridha ketentuan Tuhan, jadi raja walaupun tanpa mahkota, jadi raja walaupun tanpa mahkota. Rumah mewahnya pandangan mata, mata merenggelam semata tanpa beda. Rumah mewahnya
iman Islam, dunia tentram, alam baka bahagia selamanya. Tanpa iman Islam, dunia hampa, sengsara selamanya. Di alam neraka, sengsara selamanya. Di alam neraka, nikmat paling agung iman dan takwa, nikmat jasa dunia segera sirna. Nikmat paling agung iman dan takwa, nikmat jasa dunia segera sirna. Nikmat jasa dunia segera sirna. Syukur, sabar, ridho atas bantuan Tuhan. Kita belajar syukur, kita berusaha untuk belajar syukur, sabar, ridho, karena semua itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kemiskinan, kita sabar, kita bersyukur, karena semuanya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ridho hidup kita begini, miskin, kita belajar syukur karena Allah telah memberikan kita masih hidup. Kita diberi kemiskinan, kita belajar syukur, ridho. Kita tidak mungkin langsung kaya, langsung memiliki pekerjaan yang lebih tinggi. Kita berusaha untuk selalu berdoa kepada Allah agar diberi kemudahan dalam pekerjaan apapun, agar kita bisa dilindungi oleh Allah SWT dalam melakukan pekerjaan apapun. 2. Kita yakini bahwa tidak ada yang dapat. Ketiga, yaitu kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, baik yang telah, sedang maupun akan terjadi di masa depan. Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahui. Kita berusaha meyakini bahwa Allah sangat mengetahui, maupun itu yang ghaib maupun yang nyata. Allah selalu mengetahui kita dimanapun, apapun kita pekerjaan maupun hal yang baik, hal yang buruk, itu Allah selalu melihat kita. Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mengetahui apa yang kita lisankan saja, benar atau tidaknya ucapan yang kita sampaikan, bahkan isi hati dan pikiran kita yang tidak sirat pun Allah mengetahuinya. Apapun yang kita kerjakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang manusia kerjakan. Tidak ada yang samar dalam ilmu Allah. Allah mengetahui semuanya dari segala sisi. Allah yang menjaga dan mengingat amalan mereka sampai nantinya akan memberikan hukuman. Oleh karena itu kita berusaha berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu diniati karena Allah, untuk mencari ilmu Allah, mencari pekerjaan karena Allah, ridha Allah. Sebab perbuatan apapun yang kita lakukan tapi Allah tidak ridho, maka akan sia-sia. Seperti lagu Quran ini yang berjudul Allah Penguasa Hari Akhir. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Allah Penguasa Hari Akhir.
Allah penguasa hari akhir, Allah kuasa hidupkan yang mati, Adam dari tanah mati, Hawa dari tulang yang mati. Allah Maha hidup selamanya, Allah cipta surga selamanya, Allah Maha hidup selamanya, Allah cipta surga selamanya. Allah Maha hidup selamanya. Kita berusaha, kita yakini bahwa Allah itu hidup. Allah tidak mati, Allah tidak tidur. Allah selalu berada dalam orang-orang yang beriman. Allah selalu mencatat keburukan kita, kebaikan kita selama di dunia dalam menempati bumi ini. Kita yakini selalu Allah itu ada. Allah cipta surga selamanya. Kita yakini bahwa Allah yang menciptakan surga, Allah yang menciptakan neraka. Jadi kita yakini, kita berusaha untuk selalu berdoa kepada Allah agar kita diberikan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hanya itu saja yang saya dapat sampaikan. Bila ada salah kata, salah dari diri saya sendiri, kesalahan saya sendiri, yang benar itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.